Lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan video pembuka ini ya. Bagaimana pentingnya untuk kita memakai pikiran dan perasaan Kristus ya. Tentunya ini akan membuat hidup kita ada di dalam kebenaran. Hari ini tema kita adalah memakai pikiran dan perasaan Kristus. Mari kita berdoa supaya firman Tuhan ini merubah pikiran kita dan tentunya pikiran kita juga akan merubah apa yang ada dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kami betapa pentingnya kami memakai pikiran dan perasaan Kristus. Sehingga kehidupan kami sepakat dengan Engkau dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, berdoa biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan kami diubahkan, diperbaharui. Sehingga pikiran kami dan perasaan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Mari kita baca ayat selanjutnya, Filipi 2 ayat 4-5. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Jangan mementingkan pikirannya sendiri, keinginannya sendiri ya. Amin. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa semua konflik yang terjadi dalam pernikahan, dalam keluarga, pertemanan, komunitas kerja, komunitas pelayanan, dan komunitas gereja terjadi karena apa? Masing-masing pribadi tidak memakai pikiran dan perasaan Kristus. Artinya masing-masing pribadi tidak menjadikan pola pikir Kristus dan perasaan Kristus sebagai motivasi, teladan, dan prioritas hidup kita dalam membangun, menjaga, dan memelihara suatu hubungan atau relasi dalam segala aspek kehidupan kita. Sehingga yang terjadi, masing-masing pribadi kita lebih mengutamakan ego kita, kepentingan kita, pikiran kita, dan perasaan kita. Nah, ini penting banget ya, ego kita nomor satu gitu kadang-kadang. Tidak boleh itu ya. Tidak boleh ya. Oleh karena itu supaya kita dapat terus menjaga hubungan atau relasi yang baik, yang langgeng, yang sehat, yang saling membangun, yang saling menghargai, dan saling mengasihi dalam pernikahan, keluarga, pertemanan, komunitas kerja, komunitas pelayanan, bahkan komunitas gereja. Mungkin kita harus oleh karena itu kita harus selalu memakai pikiran dan perasaan Kristus. Yaitu dengan kita menghindari opini-opini yang kontroversial atau penuh kesombongan. Yang cepat menilai atau menghakimi orang lain. Karena semua itu hanya akan merusak persatuan yang berharga
dalam pernikahan, dalam keluarga, pertemanan, komunitas kerja, komunitas pelayanan, dan komunitas gereja. Nah, ini penting banget ya, Iya, opini-opini kita, iya. terus menilai orang, menghakimi orang Itu kesombongan itu loh. kesombongan, benar Iya, loh. Nah, kehidupan kita sebagai orang beriman jangan membiarkan kesombongan-kesombongan ini bersembunyi dalam hati kita. Yaitu tadi opini-opini ya, kita menghakimi orang dan yang lain. Tapi di dalam kerendahan hati yang tulus kita mendahulukan orang lain dan kita memandang orang lain yaitu pasangan kita, anggota keluarga kita atau orang-orang di sekitar kita lebih penting daripada diri kita sendiri. sehingga kita tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Kita meninggalkan berbagai bentuk keegoisan dan dengan rendah hati kita menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Bahkan kita memberi perhatian yang lebih besar untuk apa yang berarti bagi pasangan kita, anggota keluarga kita, atau orang-orang sekitar kita yang lebih penting daripada diri kita sendiri. Nah, ini benar ya, memberi Iya. perhatian lebih besar ya. Lebih besar. Ya. Amin. Jadi esensi dan inti memakai dari pikiran perasaan Kristus adalah rendah hati. Dan yang berikutnya adalah tidak egois. Sehingga kita menjadi pribadi yang dewasa, yang mengikuti teladan Kristus, yang ahli dalam membangun hubungan atau relasi dengan semua golongan usia, golongan sosial, dan juga golongan intelektual. Memakai pikiran dan perasaan Kristus berarti menjadi pribadi yang mengikuti teladan Kristus dalam berespon bagaimana Yesus tetap tenang, penuh Ya. penguasaan diri dan dapat berespon benar dalam menghadapi orang-orang yang mengkritik, yang berusaha menjatuhkan, dan yang berbeda pendapat. Amin. Benar ya, Ya, tetap tenang. tetap tenang Menghadapi kritikan. menghadapi orang yang berbeda pendapat ya. Iya, amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-1 dan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ketika setiap kita sebagai orang beriman memakai pikiran dan perasaan Kristus saat berelasi dalam pernikahan kita, keluarga kita, dalam komunitas kita, maka kita bisa saling menasehati dan saling menghibur. Sehingga pernikahan kita, keluarga kita, dan komunitas kita akan sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Karena Amin. pikiran dan perasaan Kristus akan mempersatukan kita. Amin. Nah, ini penting banget ya. Pikiran, perasaan Kristus akan mempersatukan kita. Ya. Nah, sahabat yang baik, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa semua konflik dan masalah dalam berelasi adalah karena masing-masing kita tidak memakai pikiran dan perasaan Kristus. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, kita harus saling memakai pikiran dan perasaan Kristus. Supaya pernikahan kita, keluarga kita, dan komunitas kita menjadi sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Nah, sahabat yang baik, jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dan kita mau baca firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Firman Tuhan mengatakan bahwa awal dari kekacauan, konflik, dan perselisihan dalam pernikahan, keluarga, dan komunitas adalah karena masing-masing pribadi egois yang lebih mementingkan diri kepentingannya sendiri. Sehingga sikap yang egois dan mementingkan diri sendiri ini akan membuat kita berespon dan bertindak negatif dan melakukan segala macam kejahatan yang pada akhirnya akan merugikan dan menghancurkan diri kita sendiri. Oleh karena itu, supaya kita dapat hidup rukun, saling mengasihi, dan saling menerima apa adanya,
maka kita harus memakai pikiran dan perasaan Kristus yang tidak egois dan tidak mementingkan diri sendiri. Jadi kita harus berhenti bersikap egois dan mementingkan diri sendiri. Tuhan memberkati. Ini ada beberapa DM yang masuk, kita akan baca salah satunya dari Devi Pasaribu. Shalom terang kasih, shalom juga Devi. Halo. Ya, saya punya teman kantor namanya Panda Potan. Ya, dia memang terkenal dengan cara bicaranya yang pedas, menyablak dan jutek. Tapi sebenarnya dia orangnya baik. Karena saya tahu gimana dia. Masalahnya banyak orang malah menanggapinya serius. Jadi kadang ada yang baper karena ngerasa kok ngomongnya ketus gitu. Padahal saya tahu karakter dia memang begitu. Dia sempat bingung juga. Ada beberapa teman yang jauhin dia. Sempat juga saya kasih nasihat untuk rubah sikapnya. Cuma dia bilang, ini memang sifat saya. Saya nggak mau jadi orang yang fake untuk menyenangkan orang lain. Jadi baiknya gimana ya Pak Bu? Mohon masukannya. Oke Devi, wah ini Devi luar biasa kalau Devi hari ini nonton ya. Iya. Devi mikirin nih temannya tadi namanya Pandepotan ya, Iya. gitu ya. Nah, di dalam hidup kita tidak bisa memakai kebenaran kita sendiri. Karena pada akhirnya hidup kita ini berhubungan dengan orang lain. Amin. Dan setiap perkataan kita itu pasti berdampak pada orang lain. Orang melihat kita itu dari perkataan kita. Karena apa yang keluar dari mulut kita itu keluar dari hati kita. Ya memang mungkin menurut Devi orangnya baik. Tapi setiap orang melihat kan ada sisi yang sepertinya membuat orang jadi terluka, jadi kecewa. Dan kami bersyukur ya Devi kasih nasihat seperti itu ya. Hanya di dalam responnya dari temannya Devi ini kan merasa ya saya orangnya mau begini. Memang seperti itu begitu ya. Nah kita dalam hidup tidak bisa menjadi orang yang punya kebenaran sendiri ya. Dan kita tidak bisa memaksa orang lain mengerti kita. Karena pada akhirnya kita sendiri akan butuh orang lain juga gitu ya. Mungkin dari kamu? Iya, sekali lagi jadi benar ya kita tadi dikatakan bahwa biarlah Tuhan juga yang yang mengoreksi hidup kita ya, supaya kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Dan ketika kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus, pasti perkataan kita, apa yang kita utarakan itu semua sesuai dengan apa yang Kristus lakukan ya. Karena firman Tuhan berkata, biarlah perkataanmu membangun dan mendatangkan kasih karunia. Nah itu perkataan Kristus ya. Nah kalau perkataan kita nggak membangun dan membuat orang jadi jauh, nah ada sesuatu yang kita perlu rendah hati ya. Dan itu juga baik buat kita. Kalau kita berubah kan kebaikannya buat kita juga. Betul. Gitu ya. Dan Tuhan mau hidup kita kan jadi berkat. Amin ya. Devi kita doakan temannya Devi ya, Pandepotan itu supaya rendah hati untuk bisa merubah sikapnya dengan bijaksana. Kita berdoa ya. Tuhan kami bersyukur untuk pribadi Devi yang concern, yang peduli dengan temannya ini. Biarlah kau berkati Devi untuk bisa bersikap bijaksana menasehati temannya Pandepotan ini. Ya berdoa juga untuk temannya ini, Tuhan tolong jamah hatinya supaya menjadi rendah hati dan mau menerima masukan dari orang lain. Karena kebenaran-Mu lah yang harus kami pegang. Ya berdoa biarlah temannya Devi ini memakai pikiran dan perasaan Kristus dan kata-katanya membangun dan mendatangkan kasih karunia. Ya berdoa memberkati Devi dan memberkati temannya juga. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ini juga ada dari Tohar Sitepu. Ya. Shalom, perkenalkan saya berprofesi sebagai pengajar. Saya punya murid yang saya tahu kemampuannya seperti apa. Begitupun pengajar-pengajar yang lain. Tapi ada satu pengajar yang memberikan dia nilai yang bagus. Setelah saya cari tahu, ternyata anak ini suka memberikan hadiah ke pengajar tersebut. Saya ingin menegur, tapi saya tidak punya bukti dan tidak tahu harus mulai dari mana. Mohon masukannya, baiknya apa yang saya harus lakukan? Ya. Baik ya Pak Tohar ya, mungkin terima kasih ya. Terima kasih untuk apa DM yang sudah di DM ini. Ya, kami coba untuk menjawab ya. Tadi di sini Pak Tohar mengatakan mohon masukannya, baiknya apa yang saya harus lakukan. Ya, jadi ternyata
dari hal ini yang di Iya, DM ini iya, ditanyakan, ini harus bagaimana gitu iya, ya. iya. Nah, ini kan ada juga pengajar-pengajar yang lain di antara Pak Tohar ya. Mm-mm. Dan tentunya pasti ada pemimpin Pak Tohar Iya, ya. Nah, di dalam posisi ini Pak Tohar kan sama dengan pengajar yang lain ya. Kita dalam hal ini juga mesti bersikap bijaksana nih. Maka tadi diajarkan memakai pikiran dan perasaan Kristus ya. Karena dalam hal ini hal yang sensitif. Jadi boleh nggak Pak Tohar berdoa dulu ya. Supaya Tuhan akan memunculkan kebenarannya. iya, kebenarannya. Pasti semua yang tidak benar akan terbongkar. Ya, Iya, nah, jadi Pak Tuhan jangan pakai kekuatan sendiri, tetap tenang dan sabar ya. Karena iya, dalam hal ini nih masalahnya kan berkaitan banyak orang juga ya. iya. Sehingga Pak Tohar juga responnya bisa bijaksana dalam menghadapi Amin ini ya. ya. Silakan Dan sayang. tentunya ketika kita minta pimpinan Tuhan dan kita memakai Iya. pikiran perasaan Kristus, tadi yang dikatakan kita harus, maka kita akan memberikan masukan yang baik ya dalam Iya. hal ini gitu ya. Mm. Jadi hari ini Pak Tohar dalam kasus ini, Iya, biarlah kita shalom, kita tenang dalam iya. menghadapi Responnya tenang. respon ini, kita tenang dan kita bisa melihat ini dari sudut pandangan Tuhan ya, Iya. dari pikiran dan perasaan Kristus. Apa nih yang Tuhan ingin lakukan melalui kejadian ini? Iya. Sekali lagi pasti Tuhan akan menggiring kita kepada kebenaran dan membuka kebenaran yang sejati Iya. ya. Jadi hari ini Pak Tohar, terima kasih untuk DM-nya. Kita mau doakan Iya, kita doakan. supaya dalam kasus ini ada jalan keluar yang terbaik dan bijaksana ya. Amin ya. Amin. Mari kita sama-sama Kita berdoa ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Amin. untuk hamba-Mu, anak-Mu Pak Tohar ini yang peduli akan hal di mana dia menghadapi satu kasus ini Tuhan. Tetapi kami percaya kami saat ini ingin memakai pikiran dan perasaan Kristus sehingga kami dapat mendapatkan satu solusi, satu keputusan, bahkan satu respon yang benar. Karena kami tahu Allah kami adalah Allah kebenaran. Engkau yang akan menyingkapkan semua Amin. kebenaran kepada kami sehingga kami juga dapat bertindak Ya. benar di dalam semua keputusan kami. Itu sebabnya kami mengucap syukur sekali lagi. Kami percaya Pak Tohar akan dipimpin oleh-Mu Amin. dan dibawa terus di dalam kebenaran yang sejati ketika Pak Tohar memakai pikiran dan perasaan Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya sempat, Tuhan kenapa ini bisa terjadi? Kayaknya nggak adil gitu kan. Saya dulu sebelum mengenal Tuhan Yesus, saya orangnya minder. Saya suka sedih, saya mengasihani diri, saya tidak percaya diri, dan saya fokusnya pada diriku sendiri. Kondisi seperti itu tapi tetap sukacita karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Itu karena apapun yang saya lakukan itu untuk Tuhan kok. Jadi saya tidak mengharapkan untuk nanti Tuhan, kalau saya melayani nanti Tuhan berkati, tidak. Sama sekali tidak ada pikiran seperti itu. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon Ya. dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini ya. Terima kasih dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat memakai pikiran dan perasaan Kristus. Yang pertama, kita harus menghindari opini-opini Ya. kontroversial atau penuh kesombongan yang cepat menilai atau menghakimi orang lain. Karena semua itu hanya akan merusak kesatuan yang berharga dalam pernikahan
keluarga, pertemanan, komunitas kerja, komunitas pelayanan, dan komunitas gereja. Dan yang kedua, jangan membiarkan kesombongan bersembunyi dalam hati kita. Tetapi dalam kerendahan hati yang tulus, kita mendahulukan orang lain dan kita memandang orang lain, yaitu pasangan kita, anggota keluarga kita, atau orang-orang di sekitar kita lebih penting dari kita sendiri. Yang ketiga, kita meninggalkan berbagai bentuk keegoisan dan dengan rendah hati kita menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Bahkan kita memberi perhatian yang lebih besar untuk apa yang berarti bagi pasangan kita, anggota keluarga kita, atau orang-orang sekitar kita yang lebih penting daripada diri kita sendiri. Nah sahabat yang baik, apakah engkau sedang menghadapi konflik yang besar dalam pernikahanmu, keluargamu, pekerjaanmu, bahkan dalam bisnismu, atau dalam pelayananmu, sehingga membuat hidupmu jadi lelah? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Amin. Dan sahabat yang baik, kalau engkau sedang menghadapi konflik yang besar, mari tanggalkan semua opini-opinimu dan semua keegoisanmu. Berhentilah untuk merasa paling benar. Serahkan hak pembelaanmu kepada Tuhan. Sebab kebenaran adalah milik Tuhan. Minta anugerah Tuhan supaya Tuhan yang akan memunculkan kebenarannya dan menyelesaikan semua masalahmu. Amin. Mari kita datang kepadanya. Anugerahmu, anugerahmu, anugerahmu berlimpah dalam hidupku. 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 Sungguh Bapa, kami sangat bersyukur dan kami percaya bahwa oleh anugerah Tuhan dan Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami memakai pikiran dan perasaan Kristus dalam pernikahan, keluarga, pertemanan, dan dalam komunitas kami. Kami percaya Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami menghindari opini-opini yang kontroversial atau penuh kesombongan, untuk tidak cepat menilai atau menghakimi orang lain yang dapat merusak kesatuan yang berharga dalam pernikahan, keluarga, pertemanan, dan komunitas kami. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Anugerah.